Ya, pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat menyetujui Kabareskrim Komjen Listio Sigit menjadi Kapolri. Listio akan menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Kelayakan terhadap calon Kapolri tersebut dapat disetujui. Komjen Pol Listio Sigit Prabowo menjadi Kapolri baru. DPR juga memberikan persetujuan kepada Presiden Joko Widodo untuk melantik Komjen Pol Listio Sigit Prabowo yang saat ini menjabat sebagai Kabareskrim Polri menjadi Kapolri baru menggantikan Jenderal Pol Idam Aziz yang memasuki masa pensiun. Seluruh fraksi di Komisi 3 menyetujui Komjen Listio menjadi Komandan Korps Bayangkara. Pendapat fraksi, dan alhamdulillah hari ini pendapat fraksi menyampaikan bahwa kita disetujui dan baru saja disahkan oleh Ketua DPR di dalam rapat paripurna. Tentunya setelah ini kami akan segera melaksanakan rapat kesiapan dalam rangka melaksanakan rencana aksi bagaimana makalah yang telah kami presentasikan, sehingga ini kemudian bisa menjadi program yang akan kita laksanakan dalam kepemimpinan kami sebagai Kapolri setelah nanti dilantik. Dan sementara itu pemirsa, Kapolri terpilih Komjen Listio Sigit Prabowo memaparkan komitmen dan janji-janji saat fit and proper test di depan anggota DPR. Sejumlah terobosan dijanjikan Komjen Listio, diantaranya akan memberikan layanan cepat dan tidak akan memproses anak yang melaporkan orang tuanya. Dalam uji kelayakan dan kepatutan di hadapan Komisi 3 DPR RI Rabu kemarin, Komjen Pol Listio Sigit Prabowo memaparkan sejumlah komitmen apabila dirinya menjadi Kapolri. Jenderal Polisi Bintang 3 itu juga berjanji membuat sejumlah terobosan untuk mereformasi Polri, diantaranya respon cepat dalam layanan darurat. Sebagai upaya mempermudah akses masyarakat dan mempercepat respon Polri ketika dibutuhkan masyarakat, maka akan kita lakukan penataan kembali layanan darurat ataupun hotline kepolisian dengan pemberlakuan nomor tunggal secara nasional dalam rangka merespon cepat aduan masyarakat. Jadi diharapkan ke depan masyarakat bisa mendapatkan pelayanan Polri semudah memesan pizza. Selain itu, salah satu terobosan lainnya adalah polisi lalu lintas tidak akan menilang di jalan dan mengandalkan tilang elektronik. Penindakan pelanggaran lalu lintas secara bertahap akan mengedepankan mekanisme penegakan hukum berbasis elektronik atau biasa disebut dengan ETLE, yang bertujuan tentunya untuk mengurangi interaksi dalam proses penilangan guna menghindari terjadinya penyimpangan saat anggota melaksanakan proses tersebut. Jadi ke depan saya harapkan anggota lalu lintas turun di lapangan, kemudian mengatur lalin yang sedang macet, dan tidak perlu melakukan tilang. Ini kita harapkan menjadi ikon perubahan perilaku Polri, khususnya di sektor pelayanan lini terdepan, yaitu anggota-anggota kita di lalu lintas. Komjen Listio juga berjanji bahwa hukum tidak boleh tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Polisi tidak akan memproses kasus-kasus yang tidak memenuhi unsur keadilan dan kemanusiaan. Bagaimana kasus nenek Mina yang hanya untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dia mengambil kakao di tempat tetangganya, mungkin karena sudah berulang kali, kemudian yang bersangkutan diproses dan harus masuk penjara. Terkait dengan hal-hal seperti ini, tentunya ke depan Polri tidak perlu memaksakan bahwa ini harus diproses tuntas dalam bentuk ya kasusnya P21 kirim kejaksaan kemudian divonis. Selain memberikan janji-janji di depan anggota DPR, Komjen Listio juga berkomitmen menjadikan Polri sebagai institusi yang prediktif, responsibilitas, dan transparansi berkeadilan atau disingkat presisi. Tim Liputan iNews melaporkan. Masyarakat. Jadi diharapkan ke depan. Ya, sementara itu pemirsa, pasangan Gibran Rakabuming Raka Tugu Prakosa ditetapkan sebagai wali kota dan wakil wali kota dalam Pilkada Surakarta tahun 2020. Penetapan ini dilakukan di rapat pleno terbuka yang digelar KPU Surakarta.
Komisi Pemilihan Umum menetapkan Gibran Rakabuming Raka Teguh Prakosa sebagai Wali Kota, Wakil Wali Kota Solo hasil Pilkada Surakarta dalam rapat pleno terbuka. Rapat pleno turut dihadiri Gibran Teguh, Partai Pengusung PDIP, Ketua DPRD Surakarta, Bawaslu dan perwakilan dari Paslon nomor 2, Bagio Wahyono FX Suparjo. Gibran menyampaikan program 100 hari pertama kerja dengan prioritas masalah ekonomi dan kesehatan. Tapi tidak bisa saya bocorkan semua hari ini. Yang jelas nanti yang paling prioritas adalah percepatan pemulihan ekonomi. Itu yang nanti akan jadi fokus kita, dan juga masalah kesehatan. Itu adalah rapat pleno penetapan paslon terpilih dalam Pilwalkot Surakarta 2020. Yang ditetapkan adalah pasangan nomor urut 1, yaitu Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa. Dalam rapat pleno tadi, produk hukumnya adalah 1, berita acara penetapan paslon terpilih dalam Pilwalkot Surakarta 2020. Yang kedua adalah keputusan KPU Kota Surakarta tentang penetapan paslon terpilih dalam Pilwalkot Surakarta tahun 2020. Gibran Teguh bersaing dengan pasangan Bagio Wahyono FX Suparjo atau Bajo dalam Pilkada Surakarta 2020. Pasangan Gibran Teguh ditetapkan sebagai pemenang Pilkada Surakarta setelah meraih perolehan 86,54% suara. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, proses penyelidikan terhadap kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan dalam acara yang dihadiri Raffi Ahmad dan sejumlah artis secara resmi dihentikan. Ya, pasalnya petugas tidak memenuhi unsur tindak pidana. Polda Metro Jaya secara resmi menghentikan proses penyelidikan kasus dugaan pelanggaran protokol kesehatan di acara perayaan ulang tahun yang dihadiri oleh Raffi Ahmad dan sejumlah artis dan juga tokoh ternama. Penghentian dilakukan karena dalam gelar perkara yang dilakukan oleh Ditkrimum Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan tidak ditemukan alat bukti adanya pelanggaran protokol kesehatan. Petugas tidak mendapatkan adanya kesalahan ataupun pelanggaran tindak pidana dalam pasal 93 Undang-Undang Karantina Kesehatan. Karena memang sifatnya privasi yang dihadiri 18 orang, tetapi sudah juga dilakukan dengan protokol kesehatan, baik itu dengan melakukan tes suhu, kemudian swab antigen dilakukan, yang datang juga tidak ada undangan yang dinikah, tetapi ini teman-teman dekat yang memang spontanitas datang ke sana, sehingga hasil gelar perkara tersebut karena tidak terpenuhinya persangkaan pasal, tidak cukup 2 alat bukti sesuai pasal 184 di KUHP, sehingga dilakukan penghentian penyelidikan di sini. Dalam beberapa hari terakhir, publik diramaikan oleh sebuah acara yang dihadiri Raffi Ahmad, yang merupakan penerima vaksin Sinovac pertama bersama dengan Presiden Joko Widodo. Raffi Ahmad menjadi perbincangan karena dalam foto yang beredar di masyarakat, terlihat dirinya bersama dengan sejumlah artis lain berfoto bersama dengan tidak menggunakan masker dan menjaga jarak. Dari Jakarta, Steven Patinama, iNews melaporkan. Apa jadi yang kedua? Iya. Jarang goes, stamina hilang. Tapi keseringan goes pacar yang hilang. Ini daun bawang apa bukan sih? Iya, ini daun bawang. Bawang. Salah 2. Kamu tahu nggak bedanya kamu sama jeruk? Apa? Kalau jeruk mengandung nutrisi, kamu mengandung anak kita. Bunda, apa di naskah? Apa, Bun? Bohong, nggak ada di naskah, Bun. Sayang banget, pokoknya kalau mau ngomong apa tuh udah nggak tahu mau ngomong apa karena, aduh, mereka tuh udah orang nggak pernah nuntut aku sama sekali sampai detik ini nggak pernah. Jadi luar biasa, udah nggak ada yang bisa menggantikan.
Ya, pemirsa, Institut Teknologi 10 November Surabaya perkenalkan alat pendeteksi COVID-19 melalui aroma ketiak. Informasi selengkapnya akan hadir usai jeda, tetaplah di iNews Pagi pemirsa.